Saya sebagai praktisi hukum juga mengecam, bukan hanya mengecam terhadap pelaku penganiayaan atau yang saat ini diklaim bahwa anak dari salah satu usaha roti, tapi saya juga mengecam aparat kepolisian yang menolak. Jika memang benar keberadaan bahwa polisi menolak laporan dari korban, saya sangat mengecam tindakan itu, dan saya selaku Direktur LBH RI dalam hukum itu, menegakkan hukum itu tidak ada pandang bulu. Siapa yang besar, siapa yang kecil, siapa yang rendah, siapa yang tinggi, tidak ada. Itu makanya ada adubium dari hukum itu sendiri, disebutkan equality before the law gitu. Semua orang sama di hadapan hukum. Jadi kalau memang ada salah satu orang yang mengaku kebal dengan hukum, itu ya harus jadi atensi polisi untuk menegakkan proses hukum ini seadil-adilnya gitu. Karena kalau memang tidak, berarti ya mencederai juga, akan jadi percontohan. Semua orang akan mengklaim, semua orang akan mengklaim bahwa dia kebal hukum dan bisa melakukan apa aja gitu. Jadi yang tadi saya garis bawahi, hukum itu tidak ada pandang bulu. Siapa yang besar, siapa yang kecil, siapa yang tinggi, siapa yang pendek, enggak. Semua sama di hadapan hukum. Equality before the law. Semua orang sama di hadapan hukum. Nah, ini kan beritanya baru naik, saya juga belum telusuri. Tapi kalau memang alasan Polsek untuk menolak itu, sebenarnya tidak ada alasan itu. Polisi tidak boleh menolak laporan yang didasarkan atas penganiayaan gitu. Apalagi ini penganiayaan itu harus secara sigap diterima dan ditindaklanjuti. Karena kalau yang namanya penganiayaan itu kan adanya memar, adanya luka yang harus segera ditindaklanjuti dan dibuat surat pengantar untuk dilakukan visum di rumah sakit yang ditunjuk oleh penyidik atau yang menerima laporan dari pihak kepolisian. Itu beda sama dengan kasus penipuan penggelapan. Kasus penipuan penggelapan kita lapor, kita nggak perlu visum hari itu, iya kan? Kita lapor penipuan penggelapan, nanti dipanggil secara formal. Tapi kalau kasus penganiayaan, polisi itu harus tindak cepat, sigap. Karena ada misalnya penganiayaan itu telah mengakibatkan seseorang memar, seseorang luka, baik luka ringan atau luka berat, itu harus secepatnya divisum. Karena kalau memang tidak divisum secepatnya, memarnya akan hilang, luka ringannya akan hilang. Nah, berarti kan udah melemahkan kepentingan hukum orang, akan membuktikan seorang yang melakukan penganiayaan udah ringan ataupun sudah hilang kekuatan hukum pembuktiannya, karena ketika dilakukan visum sudah tidak ada bekas-bekas kekerasan. Jadi kalau Polsek ataupun kantor polisi manapun menolak laporan terkait dengan penganiayaan, nah itu harus dipertanyakan, itu polseknya siapa atau yang menerima itu siapa gitu. Itu harus disidang secara etik juga, karena tidak menjalankan aturan yang berlaku, baik peraturan Kapolri ataupun KUHP yang berlaku. Jadi ya saya sangat menyayangkan, apalagi di era teknologi dan media sosial yang saat ini sangat aksesnya sangat terbuka. Sayang aja orang yang dengan keuangan yang begitu, mungkin merasa keuangannya lebih banyak, gitu, mungkin merasa kenalannya lebih banyak, lalu sewenang-wenangnya dia melakukan penganiayaan terhadap orang. Lalu lebih sadisnya lagi, dia mengklaim bahwa dia merupakan orang yang kebal hukum, begitu. Jadi kita ambil contohnya aja, salah satu dulu petinggi dari partai, ketua umum partai pun, dia hanya berjarak 5 cm dengan presiden, tapi seketika dia ditahan oleh KPK. Itulah pandangan bahwa hukum itu tidak memandang bulu. Salah satu seorang ketum partai yang hanya berjarak 5 cm hampir tiap hari, tapi dia bisa ditahan. Apalagi ini gitu, mentang-mentang punya duit lalu klaim begitu, nggak ada di republik ini. Negara ini bukan negara pengusaha, negara ini bukan negara
pejabat, tapi negara ini adalah negara hukum. Itu diamanatkan langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum adalah panglima tertinggi. Tidak ada memandang si A, si B. Hukum itu adalah semuanya itu harus sama di hadapan hukum. Ya, saya sebagai praktisi hukum juga mengecam, bukan hanya mengecam terhadap pelaku penganiayaan atau yang saat ini diklaim bahwa anak dari salah satu usaha roti, tapi saya juga mengecam aparat kepolisian yang menolak. Jika memang benar keberadaan bahwa polisi menolak laporan dari korban, saya sangat mengecam tindakan itu, dan saya selaku Direktur LBH RI juga meminta kepada pihak kepolisian, baik itu tingkatnya dari Polres atau Kapolda ataupun Kapolri, untuk menindak tegas oknum aparat yang lalai dalam melaksanakan tugas, karena polisi adalah pintu utama untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kalau aparat yang melakukan tindakan seperti itu, saya minta baik Kapolda ataupun Kapolri untuk menindak tegas, melakukan tindak etik, bahkan perlu dipecat oknum-oknum polisi seperti itu.